Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Wiwin Winarsi dalam pembelajaran studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara pada materi pendidikan formal dan informal dalam pendidikan dasar. Pada pertanyaan ini kita mencoba untuk memahami bagaimana integrasi elemen-elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal untuk meningkatkan keterampilan sosial, kreativitas, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian, sebagai guru, bagaimana dapat berperan dalam mengatasi tantangan ini, terutama untuk siswa yang mungkin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal. Lalu bagaimana pendidikan informal dapat berkontribusi positif bagi pendidikan? Mari kita bahas selanjutnya. Sebelum lebih jauh, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal itu memiliki manfaat utama, yaitu kurikulum yang terstruktur, tujuan pembelajaran yang jelas, serta adanya evaluasi, sehingga hasil belajar dapat diukur. Namun tantangannya adalah seringkali terlalu menekankan aspek akademik yang kurang fleksibel dalam mengakomodasi minat gaya belajar siswa. Dan pendidikan informal seperti kegiatan keluarga, komunitas, organisasi, ataupun pengalaman sehari-hari memberi ruang yang lebih bebas, kreatif, dan kontekstual. Manfaatnya adalah siswa bisa mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, serta nilai-nilai kehidupan. Tantangannya, pendidikan informal tidak memiliki standar baku dan kualitasnya bisa berbeda tergantung lingkungan masing-masing anak. Pertanyaannya, bagaimana kalau kedua jenis pendidikan ini kita satukan agar saling melengkapi? Mari kita lihat bersama. Integrasi dalam kurikulum formal sebagai guru sekolah dasar, saya dapat mengintegrasikan elemen pendidikan informal ke dalam kurikulum formal. Yang pertama dengan menggunakan project-based learning, yaitu pembelajaran yang berbasis proyek, seperti membuat karya sederhana dari barang bekas atau melatih kreativitas dan kepedulian lingkungan. Siswa belajar sambil berkarya dan memecahkan masalah nyata. Kemudian pembelajaran kontekstual, menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman nyata siswa. Contohnya, belajar matematika melalui simulasi jual beli sederhana atau IPA melalui kegiatan berkebun di sekolah. Ketiga, keterlibatan komunitas. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran dengan mengundang narasumber lokal atau mengadakan kegiatan belajar di luar kelas yang relevan dan dengan materi. Keempat, kolaborasi aktif. Mengkolaborasikan diskusi kelompok agar siswa terbiasa bersosialisasi, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain dalam proses pembelajaran. Lalu, apa manfaat nyata yang bisa diperoleh dari integrasi ini? Mari kita simak. Manfaatnya adalah kurikulum lebih hidup, pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari, yang meningkatkan motivasi dan antusiasme belajar. Kemudian siswa mengembangkan kemampuan komunikasi, kerjasama, empati, dan kepemimpinan melalui interaksi dalam berbagai konteks pembelajaran. Pendekatan yang lebih fleksibel memberikan ruang bagi siswa untuk berekspresi, berinovasi, dan mengembangkan solusi kreatif dengan berbagai masalah. Dan siswa mampu menerapkan pengetahuan akademik dalam situasi nyata, menjembatani gap antara teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua potensi itu, ada tantangan besar yang masih kita hadapi, terutama terkait akses pendidikan di Indonesia. Seperti di Indonesia masih banyak anak-anak yang mengalami kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan formal. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi, keluarga, jarak geografis yang jauh ke sekolah, dan kondisi sosial yang tidak mendukung menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendidikan. Keterbatasan ekonomi. Banyak keluarga tidak mampu membiayai sekolah
seragam, buku, dan transportasi anak ke sekolah, dan jarak geografis sekolah yang terlalu jauh dari tempat tinggal terutama di negara terpencil dan pedesaan. Kondisi sosial, kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap pentingnya pendidikan formal. Nah, disinilah letak peran penting guru. Mari kita lihat bagaimana guru bisa menjadi jembatan bagi anak-anak. Sebagai guru, saya dapat berperan dengan beberapa cara untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, saya berusaha menerapkan pembelajaran yang inklusif, sehingga siswa dengan keterbatasan tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan materi sederhana dan mudah diakses. Kedua, saya mengajak orang tua dan masyarakat untuk berkolaborasi dalam mendukung pendidikan anak, misalnya melalui kegiatan belajar bersama di rumah atau di lingkungan sekitar. Selain itu, saya memastikan pendidikan informal juga berkontribusi positif dengan cara memanfaatkan pengalaman sehari-hari siswa sebagai sumber belajar. Contohnya, anak belajar matematika dari kegiatan jual beli di warung, IPA dari kegiatan menanam atau mengamati alam, dan bahasa dari kegiatan bercerita dengan orang tua. Dengan begitu, meskipun akses ke pendidikan formal terbatas, anak tetap mendapatkan pengalaman belajar bermakna. Saya juga dapat memanfaatkan teknologi sederhana seperti video edukasi atau aplikasi gratis agar siswa tetap memperoleh kesempatan belajar sesuai kebutuhan. Dengan pendekatan ini, pendidikan formal dan informal bisa saling melengkapi dalam mendukung perkembangan siswa. Kalau begitu, apa inti dari semua pembahasan ini? Mari kita simpulkan. Penerapan praktis bahwa pendidikan formal dan informal saling melengkapi dalam membentuk karakter keterampilan siswa, dan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan berkualitas untuk mengembangkan potensi mereka. Guru berperan penting dalam memastikan pendidikan yang dapat diakses semua anak. Pendekatan yang kreatif dan teknologi sederhana membuka peluang pembelajaran yang lebih luas, dan keterlibatan orang tua dan masyarakat memperkuat ekosistem pendidikan yang holistik. Jadi, pendidikan formal dan informal bukanlah dua hal yang terpisah. Keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pembelajaran yang relevan, inklusif, dan bermakna. Guru, keluarga, dan masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak Indonesia mendapat hak pendidikan yang setara. Demikianlah paparan singkat dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi inspirasi dalam memperkuat praktik pendidikan yang humanis dan inklusif. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you wanna write it down, would it kill you just to live?